Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidinihi ila middin. Pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini, di pagi yang penuh berkah ini, kita kembali diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dalam sejarah Islam, di mana dengan mengenal sejarah Islam kita akan melihat bagaimana kehebatan-kehebatan para pendahulu umat ini, sehingga mereka kita jadikan sebagai panutan, tauladan. Sekaligus kita juga mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran kenapa terjadinya sebuah perselisihan, bagaimana solusi penyelesaian yang mereka tempuh, dan juga sebagai pelajaran yang lain dapat kita petik kenapa adanya kekuatan-kekuatan yang mereka miliki dan bagaimana mereka pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak sekali pelajaran-pelajaran inspirasi yang dapat kita petik dari melihat dan pelajari sejarah Islam, sehingga kebaikan-kebaikan yang telah diraih oleh para pendahulu kita dalam menegakkan agama yang mulia ini dapat kita jadikan sebagai motivasi bagi kita, sekaligus inspirasi untuk kita menteladani mereka, berjuang, bersemangat seperti mereka dalam menegakkan agama Allah yang mulia ini. Saudara-saudaraku seiman yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu juga kita tidak lupa mengambil pelajaran ibrah dari berbagai kekalahan yang mereka alami ataupun berbagai masalah-masalah yang mereka hadapi, sebagai pelajaran juga bagi kita untuk bagaimana menghindari sebab-sebab itu dan apa solusi-solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut yang mereka lakukan. Saudara-saudara iman, sungguh sangat penting bagi kita untuk mengenal bagaimana kehebatan para pendahulu Islam, sehingga kita bangga dengan perjuangan mereka. Sekaligus kita juga mencintai dan mendoakan mereka. Subhana Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan, mendidik kita agar kita memohonkan ampunan untuk generasi terdahulu dari umat ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga dapat kita lihat bagaimana keberhasilan para generasi dahulu dalam mendidik, membina generasi pelanjut bagi mereka. Tentu bagi kita yang hari ini yang memikul di pundak kita tanggung jawab untuk membina, membangun generasi yang akan datang, dapat pula kita melihat bagaimana dan apa yang mereka lakukan untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Saudara-saudara iman, sampailah kita pada pelajaran yaitu khalifah yang ke-9 atau yang ke-8 dari khalifahan Bani Umayyah. Para khalifah-khalifah di masa pemerintahan Bani Umayyah. Pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, kemudian Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz, kemudian Yazid bin Abdul Malik. Setelah itu adalah saudaranya yaitu Hisham bin Abdul Malik. Ini adalah khalifah yang ke-9 dari rangkaian kekuasaan khilafahan Bani Umayyah rahimahumullah jami'an. Saudara kawan seiman yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat umur daripada sebagian besar dari raja-raja ini ataupun khalifah ini, khilafah Bani Umayyah ini, itu semuanya muda-muda. Berkisar umur mereka antara dari 35 tahun sampai 45 tahun. Subhanallah. Ini kita lihat ya. Yang memimpin wilayah, bayangkan wilayah yang dipimpin adalah mulai yang sekarang hari ini itu negaranya mulai Syria, kemudian Libya, kemudian masuk di situ negara Urdun, masuk dalamnya negara Lebanon, masuk Palestina, masuk Saudi Arabia, masuk segala wilayah itu, Kuwait, wilayah yang sangat luas mereka miliki, yang belum ada tandingan seluas kekuasaan mereka sampai hari ini. Luas banget, sampai ke Andalus, bahkan sudah masuk ke Eropa sana. Mesir, semua itu di bawah kekuasaan mereka. Masuk Algeria atau Aljazair, Algeria, kemudian sampai
uh, daerah Maghrib atau Maroko, itu di bawah kekuasaan mereka semua. Coba bayangkan, seluas itu kekuasaan dipimpin oleh seorang yang berumur hanya dari perkisaran dari umur-umur mereka itu dari umur 35 tahun sampai 45 tahun. Ya, kebanyakan mereka juga wafat dalam usia muda dengan berbagai sebab. Mungkin ada yang sebabnya karena mengalami dizalimi oleh pihak tertentu semacamnya. Tapi kita melihat begitu hebatnya, ya, pejuang-pejuang Islam, penguasa-penguasa kaum muslimin, yang tentu yang kita hebat lagi adalah yaitu orang tua mereka dan generasi saat itu mendidik generasi yang berkualitas. Dari umur, ya, kisaran umur mereka rata-rata dari umur 35 tahun sampai 45 tahun itu mereka sudah memiliki wilayah seluas itu, ya, dan memimpin pasukan-pasukan yang begitu berani, yang menaklukkan berbagai kekuasaan-kekuasaan saat itu, termasuk Romawi. Mereka berani menaklukkannya, ya kan. Ini suatu hal yang perlu kita sampaikan pada generasi muda kita agar mereka merasa bersyukur menjadi seorang muslim, bangga dengan memiliki generasi yang hebat, ya, pendahulu-pendahulu yang hebat yang patut mereka contoh semangatnya, kepintarannya, kepiawaian mereka dalam mengurus umat ini. Nah, ini yang kita rindukan, ya, di mana-mana sekarang ini kaum muslimin merasakan krisisnya kepemimpinan yang berilmu, yang bijaksana, ya, kemudian juga yang memiliki kemampuan manajerial ataupun kepemimpinan yang baik, apalagi dalam sisi masalah angkatan perang dan seterusnya, ya. Maka bagaimanapun dunia ini tidak akan luput daripada adanya keseruan dan maka itu kita selalu bersiap. Kita tidak menginginkan sebuah keburukan, tapi kita perlu mempersiapkan. Ya, keburukan itu mungkin tidak dari kita, datang dari lawan dan musuh kita, ya, yang Allah sudah sebutkan berbagai macam bentuk rencana-rencana mereka, dan mereka tidak akan pernah diam baik malam maupun siang untuk berupaya melemahkan umat Islam, baik secara politik, ekonomi, dan segala halnya, pendidikan dan seterusnya. Maka kita ingin sedikit, ya, memformat kembali, ya, pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh orang kaum liberal dan sekuler, ya, ke Indonesia, yang mereka itu mengagung-agungkan para orang kafir, gitu, ya, membangga-banggakan orang kafir sebagai orang yang termaju, orang terhebat segala macamnya. Nah, karena mungkin barangkali mereka belum tahu dan belum membaca sejarah Islam, ya. Sebaliknya mereka juga hanya mampu ketika bicara masalah sejarah Islam, mereka hanya melihatkan sisi negatifnya, adanya pertempuran, ada perpecahan, ada pembunuhan segala macam. Dan sebetulnya hal ini bukanlah khusus bagi umat Islam. Yang namanya keburukan semua umat manusia melakukannya, ya, bahkan di luar Islam jauh lebih parah, ya. Dan belum pernah sebagaimana yang dilakukan oleh Hitler, ya, belum ada pemimpin Islam melakukan sebenarnya sekejam Hitler yang menyembelih orang Yahudi sekian puluhan ribu, ya kan. Nah, tetapi mereka tidak baca bagaimana pertempuran-pertempuran yang terjadi antara penguasa-penguasa di Cina, antara penguasa-penguasa di barat sana, dan mereka tidak baca, ya. Dan bagaimana terjadinya perang dunia pertama dan kedua, siapa yang melakukannya, bagaimana korban dan segala macam, mereka tidak baca itu. Lalu selalu mereka membuat, jika Islam tegak, jika Islam memerintah, akan terjadi pertumpahan darah, selalu menakut-nakuti umat dengan dengan bahasa-bahasa yang hiperbola, gitu, ya, bahasa kitanya berlebih-lebihan. Yang namanya bahkan bukanlah kita bicara ke negara jauh, juga di bangsa kita terjadi hal-hal yang mirip-mirip, adanya saling sikut di dalam meraih ke sebuah kekuasaan, ya. Itu tidak terluput. Tapi kita bukan itu yang kita inginkan. Kita inginkan ada yang terbaik. Yang kita ambil contoh di sini yang baik. Penguasa-penguasa Islam yang baik, yang bagaimana keadilannya, bagaimana kejujurannya, bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauh daripada orang yang bermegahan di dunia dengan kesuhutannya dalam kemewahan yang begitu, kekayaan dimiliki begitu luar biasa oleh umat Islam seperti di masa Umar bin Aziz dan masa-masa sebelumnya. Mereka bahkan kita sebutkan kemarin sampai tidak ada orang yang bisa untuk menerima zakat, begitu sejahteranya rakyatnya, gitu kan. Tapi yang namanya pemimpinnya tetap juga tidak berpoya-poya, ya, bermewah-mewah, hidup dengan sederhana. Maka salah satu keberhasilan memang membentuk rakyat dari seorang pemimpin memang melihatkan kesederhanaan kepada rakyat, ya, dan kesederhanaan itu bukan kepura-puraan. Yang maksud kesederhanaan itu bukan menyederhanakan diri, tapi memang asli dengan cara memang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menjadikan sebagai alat untuk mencari
popularitas ya, menjadi ketenaran dengan cara tampilan, bukan begitu. Baik, saudara-saudara seiman, kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang kekuasaan Hisham bin Abdul Malik, saudara dari Yazid bin Abdul Malik. Semana telah kita jelaskan, ketika Yazid bin Abdul Malik mau meninggal, dia membiasakan untuk menjadi pemimpin berikutnya adalah saudaranya adalah Hisham bin Abdul Malik. Kemudian sekaligus dipilih juga setelah itu adalah anaknya, yaitu Al-Walid bin Yazid. Al-Walid bin Yazid. Nanti setelah Hisham baru Al-Walid bin Yazid. Dan salah satu hal yang perlu kita jelaskan juga, kita lihat ya, pola pemilihan kepemilian dalam Islam itu sangat sederhana dan gampang. Mungkin ada orang mengkritik ya, kenapa sistem katanya pemerintahan Islam kok dilakukan secara keturunan, bukan demokrasi gitu, tidak dipilih orang lain. Islam telah menunjukkan hal ini semua, tapi Islam lebih mengutamakan hal-hal yang lebih penting daripada segala hal ya. Kita lihat di masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu tidak berdasarkan garis keturunan, tidak berdasarkan garis keturunan. Pertama Umar dari Bani Bakar ya, kemudian Umar bin Khattab ya, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, berbeda-beda semua asal kabilah mereka. Nah, kemudian berikutnya adalah Muawiyah dari Bani Umayyah ya. Kemudian pemimpin berikutnya berdasarkan keturunan, berdasarkan garis keturunan. Apakah itu bertentangan Islam? Islam juga tidak menetapkan sebuah sistem yang harus ada perbedaan kabilah dari pemimpin sebelum pemimpin berikut. Tidak harus seperti itu. Kenapa adanya garis keturunan begini? Itu juga tidak bermasalah di permasalahan Islam selama pemimpin yang ditunjuk itu adalah mampu dan untuk membawa kekuasaannya, mengurus kekuasaannya tidak bermasalah. Ada hal yang sering dikritik dalam hal ini, yaitu kenapa sistemnya dan sistem kekeluargaan atau keturunan. Sebenarnya juga seperti umpamanya salah satu pemerintahan umpamanya di Arab Saudi ataupun di Urdun juga begitu ya, dan beberapa negara lain seperti juga di Maroko, Raja Maroko dan beberapa tempat yang lain. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah biasanya keluarga yang berkuasa itu sudah memiliki nama dan sudah teruji juga. Kemudian juga memiliki pengaruh yang begitu besar di masyarakat. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kabilah, suku-suku pastilah udah dekat, sudah mengerti dengan mereka seterusnya. Maka oleh sebab itu lebih gampang pemindahan kekuasaan. Takut jika dipindahkan kepada yang lain, terjadi gejolak yang akan membawa fitnah di tengah umat, membawakan kerusakan. Nah, kalau kita lihat ya, sistem demokrasi dibandingkan sekarang, ya mana yang lebih baik dengan sistem kerajaan? Pasti lebih baik sistem kerajaan. Kenapa? Karena dari sisi pemindahan kekuasaan saja tidak ribut ya. Tidak terjadi gejolak, tidak jadi saling permusuhan, tidak jadi saling hina-menghina, olok-mengolok, kemudian terpecah belahnya kekuatan, tidak ada. Ya, meskipun ada yang menolak, ada, tetapi tidak besar kekuatannya. Gitu. Maka melihat hal itulah kita lihat bagaimana berbagai hal yang terjadi. Seperti umpamanya yang nyata di masa kita, umpamanya kekuasaan yang ada di Saudi Arabia, itu pemindahan kekuasaan dengan sangat gampang, dengan sangat tenang, ya, dan tidak terjadi kericuhan segala macam. Bukan berarti harus seperti kerajaan, tidak. Ya. Demokrasi bisa saja bentuk yang dilakukan oleh seperti bukan demokrasi yang liberal seperti sekarang, tapi demokrasi yang memang diwariskan oleh generasi bangsa kita seperti dalam perintah dalam atau sila keempat itu, bermusyawarah dan perwakilan. Itu sebetulnya hal yang sangat tepat dan baik. Ya. Hal yang sangat tepat dan baik juga salah satu sistem ya. Karena tujuan dari inti sebuah kekuasaan itu adalah hidupnya keadilan, tegaknya keadilan, dan berjalannya terjaganya dua hal. Sebenarnya dalam definisi daripada khilafah atau imamah definisikan oleh Imam Mawardi dalam kitabnya Ahkam Sultaniyah, dan beberapa ulama lain yang menulis tentang kitab politik Islam ya, menyebut adalah hirasatuddin wa dunya, yaitu bagaimana menjaga agama dan dunia, maksudnya kekuasaan. Jadi dapat mengendalikan berjalannya aturan-aturan agama dengan baik, kemudian juga berjalannya urusan-urusan dunia dengan baik. Jadi orangnya kalau bisa memiliki dua kemampuan di situ.
Kalau tidak, tentu ketika memiliki salah satunya, tentu dia mengambil pembantu-pembantu yang memiliki kemampuan untuk mengurus dua hal ini, yaitu hirasatuddin wan dunya. Itu intinya di situ, ya, yaitu menjaga, ya, ketenangan dalam menjalankan agama, kemudian menjaga keamanan bangsa, pembangunan bangsa, kesejahteraan rakyatnya. Itu inti dari sebuah kekuasaan. Adapun sistem, ya, Islam tidak menentukan apakah sistem kerajaan kah, sistem dengan maksud seperti yang di syura kah, ya, atau khilafah dan segala macamnya, ya. Sebetulnya ada satu hal yang perlu kita tanggapi juga sekarang ini, yaitu tentang isu khilafah. Ya, mereka-mereka yang mengusung isu khilafah ini sebetulnya juga tidak fair, ya, dan tidak memahami apa yang maksud dengan khilafah itu sendiri. Kita sudah jelaskan di beberapa kesempatan bahwa sistem itu tidak mesti harus hal seperti itu. Seperti khilafah itu tidak mesti, tidak ada pemerintah yang diharuskan seperti itu dalam dalil. Karena memang Rasulullah SAW pun telah mengabarkan khilafatun muwassalah susana dalam sebuah hadis Safinah. Maula Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kepemimpinan dalam bentuk khilafah yang kenabian itu hanyalah 30 tahun, kata Rasulullah SAW. Summa itillahu mulka man yasha au summal muluk, dalam riwayat Bukhari. Kemudian nanti kekuasaan itu berbentuk kerajaan-kerajaan, berarti tidak bermasalah. Dan bahkan di dalam Al-Quran pun banyak sejarah-sejarah kekuasaan disebutkan seperti Sulaiman, sistem kerajaan juga. Itu bahkan diwariskan kepada anaknya Daud dan seterusnya. Sebetulnya yang menjadi utama bagi Islam itu adalah tercapainya kedamaian, kenyamanan, tidak adanya kericuhan, tidak adanya kerusuhan. Ya, itu yang diintikan oleh yang diinginkan dalam Islam itu. Adapun pemilihan kepala negara dengan sistem syura tidak bermasalah, dalam sistem wasiat pun tidak masalah, seperti wasiat sudah dilaksanakan oleh Umar bin Khattab, ya. Kemudian syura juga ketika Umar bin Khattab ditunjuk oleh Abu Bakar adalah sistem wasiat, ya, pemimpin yang lalu menunjuk pemimpin berikutnya, atau sistem syura terbatas sebagaimana yang dilakukan oleh Umar menunjuk 6 orang sahabat untuk mencari pemimpin setelah Umar mangkat, ya, pemimpin berikutnya, atau dengan sistem syura yang lebih besar, atau ahlul halli wal aqdi, ya, ahlul halli wal aqdi seperti pemilihan yaitu Abu Bakar Siddiq anhu yang disetujui oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang senior. Nah, kemudian itu sedikit, ya, karena kita perlu menjelaskan tidak ada keharusan untuk sesuatu memiliki kepemimpinan itu yang harus dalam sistem khilafah sebagaimana pemahaman sebagian kelompok. Ya, tidak ada harus, karena para ulama pun hidup dalam yang jauh lebih kapabilitas ilmu dan kemampuan mereka untuk berdakwah dan berjihad jauh lebih besar. Kita tidak pernah menuntut agar kekuasaan yang di masa Muawiyah berikut di masa kerajaan Bani Umayyah, kemudian kerajaan Abbasiyah, ya, tidak pernah menuntut yang di zaman mereka hidup ulama-ulama besar. Di sana hidup terutama adalah 4 para ahli fikih yang masyhur di dunia Islam, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullah jami'an. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain hidup di bawah kekuasaan di pemerintahan yang bentuk kerajaan. Tidak pernah mereka memprovokasi masyarakat, ya, tidak pernah mereka mewajibkan, mengharuskan, ya, agar kembalikan seperti pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Dan mereka hanya menjalani kenyataan itu sesuai dengan mengaturkan sesuai yang anjuran Islam, ya, berupaya untuk tegaknya Islam dalam kekuasaan bentuk kerajaan pun, ya, dalam bentuk demokrasi pun, dalam bentuk bagaimanapun. Yang penting Islam adalah suatu hal yang mendapat perhatian dalam mengatur kehidupan bernegaranya. Padahal sebetulnya kalau di masa-masa mereka kan lebih gampang sebetulnya daripada masa kita sekarang menyuarakan kekhilafahan, tapi mereka tidak melakukan hal itu. Dari segi kapasitas mereka, pemahaman umat mereka terhadap agama, kemudian pemahaman ulama-ulama saat itu, ya, kekompakan para ulama saat itu, tapi mereka tidak melakukan hal itu. Ini menunjukkan bahwa hal yang mereka hadapi dan kenyataan tidak mereka salahkan, dan mereka pun mengikut membaiat, mentaati pemimpin yang ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya, walaupun dalam bentuk wasiat, walaupun bentuk dalam istilahnya orang sekarang nepotisme disebut karena menunjuk keluarganya sendiri. Tapi kita katakan tadi memang dalam kultur masyarakat, ya, para umumnya begini, sering yang diangkat itu adalah yang sudah terbukti. Contoh di Indonesia kan sering yang dijual itu adalah umpamanya salah satu partai kita jual nama bapaknya karena dia presiden pertama, kemudian anaknya terpilih jadi presiden. Karena berdasarkan itu juga kan.
berdasarkan melihat ya kemampuan-kemampuan dari pendahulunya juga. Kadang-kadang orang sudah fanatik kepada seseorang tadi, dia menganggap anaknya akan berbuat seperti dia, ya, punya prasangka baik dan seterusnya. Dan itu naluri banyak. Sekarang ini kita lihat banyak juga seperti di George Bush umpamanya, ya, bapaknya pernah jadi presiden, kemudian anak juga jadi presiden juga setelah itu. Ya. Karena memang orang punya pandangan yang lebih percaya melihat orang yang telah berbuat, ya. Nah, ini sesuatu hal yang perlu kita tanggapi, masalah adanya semacam hal yang diragukan oleh sebagian pihak, adanya penuntutan khilafah lalu dijadikan sebagai isu yang akan mengancam NKRI dan segala macamnya. Hal ini sebetulnya tidak perlu kita besar-besarkan, karena pernah saya menyampaikan kepada orang-orang yang begini. Torok sekarang kalau Anda ingin membentuk khilafah, siapa yang jadi khalifahnya? Tanya saja mereka, siapa yang menjadi khalifah menurut Anda, siapa yang layak? Ya, karena bagi mereka pun, hatta Saudi Arabia yang mereka anggap itu bukan kerajaan Islam, dan menurut mereka itu bahkan mereka menjatuhkan, ya, karena sistemnya menurut mereka tidak khilafah. Bahkan di antara mereka ada yang mengkafirkan juga, ya. Nah, ini bentuk keekstreman mereka dalam memahami masalah ini. Nah, kita akan jelaskan bahwa ulama-ulama dulu mentaati pemimpin walau dipilih dalam bentuk kekeluargaan atau kerajaan. Semua ulama mentaati dan tidak ada yang menyalahkan hal itu. Yang disalahkan adalah jika terjadi kezaliman pada mereka, atau menunjuk pemimpin yang setelahnya itu tidak amanah, ataupun sebenarnya sebagai penguasa menunjuk umpamanya karena begitu berlebihannya cinta keluarganya, tunjuk umpamanya pemimpin yang masih belum memiliki pengalaman yang cukup. Ya, ini yang dikritik oleh para ulama, bukan karena disalahkan karena keturunan, tapi karena kelemahan dia dalam memimpin yang tidak layak. Maka jika seorang pemimpin sebelum menunjuk pemimpin berikutnya diserahkan kepada orang yang berhak, orang yang mampu, ya, walaupun dari keluarganya tidak masalah. Cuman kita lihat bagaimana Sulaiman bin Abdul Malik menunjuk Umar bin Abdul Aziz, itu juga penunjukan secara langsung, ya. Tapi kan semua orang memuji pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, dan juga Sulaiman juga dipuji oleh orang. Dan kemudian permintaan yang berhasil, ya, yang berhasil dari walaupun dalam sistem kerajaan. Maka tadi saya katakan kepada mereka yang selalu berteriak khilafah, ya, untuk Anda khilafah yang Anda maksud apa? Kalau sekarang ini kalau mau memilih khalifah, siapa khalifahnya Anda maksud? Siapa khalifahnya di mana? Siapa yang mau Anda tunjuk sebagai khalifah gimana? Ya. Yang intinya bukan masalah khilafah atau tidak sistem khilafahnya. Yang intinya adalah bagaimana sistem pemerintahan itu, ya, menjadikan arahan-arahan, aturan-aturan bersumber daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah selesai sebetulnya. Walaupun dinamakan bentuk presidentil atau bentuk demokrasi, ya, intinya kalau dia menjadikan aturan agama sebagai sumber utama dalam menjalankan pemerintahan, tidak bermasalah. Baik, ini yang dapat kita jelaskan sedikit di mukadimah ini. Baik, karena kita ingin mengambil faedah-faedah, sering dikritik, ya, kalau justru para ulama memuji pemerintahan-pemerintahan yang berhasil dari sistem kerajaan, seperti yang kita sebutkan, semua ulama memuji bagaimana keberhasilan Umar bin Abdul Aziz. Dan jika kita lihat sistem kerajaan itu lebih banyak kedamaian, ya, bukan tidak ada kekurangan, pasti ada kekurangan. Kita lihat kemajuannya lebih cepat daripada negara-negara demokrasi yang kadang-kadang selalu ribut lalu mementingkan mementingkan proses daripada hasil. Nah, ini menyebabkan karena kita ingin proses demokrasi liberal, akhirnya begitu banyak sekali terbengkalai daripada urusan bangsa kita, karena tenaga, pikiran, biaya pun terkuras besar demi untuk biaya yang disebut dengan sebuah demokrasi ini. Padahal bagaimana pendidikan kita dan berbagai kebutuhan lainnya, infrastruktur, ya, alutsista dari pertahanan negara kita masa banyak butuh dana. Tapi begitu besar dana ini dikucurkan, dibuang-buang untuk hanya memilih dalam waktu 1 hari, dan 1 hari itu hanya berapa waktunya, ya, menghabiskan dana yang begitu besar. Semoga hal ini kembali dapat ditinjau oleh para pembesar bangsa kita, dapat kembali dilihat, kembali diperhatikan, ditimbang mana yang baik dan buruknya, bukan karena mementingkan sistem saja, ya. Kembalikan bagaimana bahwa hendaknya
negara kita ini kembali negara yang benar-benar berdaulat secara nyata dari anak-anak bangsanya, tidak terpecah belah. Baik saudaraku, Hisham bin Abdul Malik, namanya adalah Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah Ibn Abdi Syamsi Abul Walid Al-Qurashi. Jadi semua Bani Umayyah itu adalah Quraisy. Dan ini tidak sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-immatu minal Quraisy. Pemimpin-pemimpin itu kalau bisa dari Quraisy. Nah, ini juga kita jelaskan ketika kita membahas ini hadis yang pertama dalam kitab Imarah di dalam Sahih Muslim ya. Nah, bagaimana kalau yang terangkat itu bukan Quraisy? Semua sekarang pemanya kata Rasulullah pemimpin harus di Quraisy, sedangkan pemimpin kita bukan orang Quraisy. Gimana Ustaz? Ataupun tidak ada kemungkinan pemimpin yang Quraisy, kecuali mungkin yang di Quraisy itu seperti Urdun ya, karena itu adalah keturunan Rasulullah SAW, dan juga seperti yang di Maroko, yaitu juga keturunan Rasulullah SAW, itu yang pasti. Tapi selain itu kan enggak dari Quraisy Ustaz. Bagaimana Ustaz? Rasulullah SAW sudah menyebutkan ya, Rasulullah SAW, isma'u ati'u wa inta ama'araikum abadun habasyiyun. Patuh dan dengar, taati, walaupun yang menjadi pemimpin kalian itu bukan dari Quraisy, itu abdun, bukan merdeka dia, seorang budak Habasyi. Habasyi itu bukan Quraisy. Tapi Rasulullah tetap menyebut. Maka harus dibedakan antara ikhtiar wal itirar. Kalau dia sudah berkuasa, dia bukan dari Quraisy, wajib kita taati. Kalau dia sudah berkuasa dan terpilih, sudah tunjuk, sudah resmi, tidak boleh lagi diturunkan kekuasaannya, dan tidak boleh diganggu kekuasaannya, dan tidak boleh dilakukan kudeta dan segala macam atau upaya-upaya melemahkan kekuasaannya, nggak boleh. Ya, karena Rasulullah SAW menyebutkan wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyun. Bahkan dalam lain mujadda, yaitu tidak lengkap anggota tubuhnya, ada cacat pada anggota tubuhnya, ya. Padahal syarat yang disebutkan para ulama kita seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, beliau di situ setelah itu merinci tentang syarat bagaimana seorang pemimpin. Nah, di antaranya beliau menyebutkan pertama adalah disebutkan setelah menyebutkan syarat-syarat sebagai seorang Islam di antaranya, kemudian laki-laki, kemudian di antaranya adalah Quraisy, kemudian juga merdeka, kemudian apalagi orangnya sehat fisiknya. Ya, fisiknya sempurna, sehat. Itu di antara syarat. Nah, di dalam hadis ini wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyun mujaddad atraf. 3 syarat ini yang tidak terpenuhi. Bahkan syarat-syarat ini syarat-syarat yang mutlak juga dalam syarat yang lain. Ya, yang telah kita sebutkan tadi. Tidak dari Quraisy dia, orang Habasyi. Kemudian apa? Abdun, tidak merdeka, ya, hamba sahaya. Kemudian apa lagi? Mujaddad atraf. Dia cacat anggota badannya. Ya. Nah, itu kalau sudah berkuasa wajib kita taati. Jadi dalam memahami hadis-hadis yang berkenaan dengan politik atau aturan-aturan ini, kita melihat hadis yang lain juga. Jadi ketika Rasulullah mau menyebutkan pemimpin harus dari Quraisy, walaupun dari Quraisy, ya itu seharusnya syarat yang maksimal, syarat yang terbaik, yang kalau bisa memang itu. Ya, kalau sudah menjadi pemimpin itu bukan dari Quraisy, tetap wajib kita taati. Berdasarkan hadis yang tadi. Ya, usikum bittaqwa wasami wa ta'ah, ketika Irbad bin Sariyah menceritakan sebuah hadis, salam bina Rasulullah zata qadatin, ya. Falamman sarfa aqbala alaina, ketika Rasulullah salat subuh bersama kami, kemudian setelah salat subuh Rasulullah menghadap pada sahabatnya, fa wa'adhana ma'udatan balighatan, kemudian Rasul memberikan sebuah nasihat yang sangat dalam sekali, dzarafa minhal uyun waj'an minhal qulub, membuatkan neteskan air mata dan membuat hati sahabat bergetar, dakdukit gitu ya, deg-degan. Ya, kemudian sahabat melihat begitu dalamnya nasihat ini, seakan Rasulullah akan meninggalkan mereka. Lalu sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi'in. Seakan-akan nasihat ini sangat perpisahan ya Rasulullah. Ini begitu dalam sehingga sahabat meneteskan air mata, yang membuat dadah mereka sesak menangis gitu kan. Kemudian mereka meminta nasihat, ya Rasulullah jika ini penasihat yang terakhir, tolong tambah nasihat lagi, ausina. Lalu Rasulullah menyebutkan usikum bittaqwallah wasami wa ta'ah. Rasulullah menyebutkan, aku wasiatkan kepada kalian, yaitu untuk bertakwa kepada Allah dan taat dan patuh kepada pemimpin kalian, ya. Wa in ta'amara wa in kana, dalam ayat wa in kana abdan habasyan, atau wa in ta'amara alaikum abdun habasyun, dalam riwayat lain mujaddad al-atraf, tambahan riwayat lain. Walaupun menjadi pemimpin kalian itu adalah seorang budak dan dari Habsyah, dari kaum Habasyi, ya, kemudian dia cacat anggota badannya. Demikian ketegasan Rasulullah SAW tentang wajibnya kita untuk taat kepada pemimpin yang sudah berkuasa. Ya, tidak boleh diganggu dan tidak boleh dijatuhkan kehormatannya. Baik.
Ini sedikit faedah kita sebut Al-Umawi Al-Qurashi. Jadi kalau di sini terpenuhi syaratnya. Karena dia dari Quraisy, Al-Umawi Dimashqi, Amirul Mu'minin, Ummu Hisham binti Hisham bin Ismail Al-Makhzumi. Beliau lahir pada 72 Hijriah, ya, sekitar 691 Masehi. 691 Masehi. Nah, beliau menjadi khalifah setelah wafat saudaranya Yazid bin Abdul Malik. Wa huwa fi rabi' salasina min umrihi. Umurnya waktu menjadi khalifah berapa? 34 tahun. Ya, hampir sama seperti saudaranya yang Yazid bin Abdul Malik ini. Nah, Yazid bin Abdul Malik. Itu umurnya, dia meninggal, dia berkuasa sekitar 4 tahun, kemudian ada yang menyebutkan meninggal dalam umur 39 dan menyebutkan umur 40 tahun. Dan ini Hisham bin Abdul Malik ini, ya, yang mampu kembali mengangkat atau manage kekuasaan kembali, karena di masa Yazid bin Abdul Malik agak melemah, ya, kita sebutkan kemarin dalam pelajaran kita yang berlalu. Namun di masa Hisham ini kembali kekuasaan itu menjadi kuat, ya, menjadi kuat. Nah, umurnya berapa? 34 tahun. 34 tahun, ya. Sering di Indonesia sekarang orang mengatakan bupati termuda berapa umurnya, ya kan? Ini bukan bupati termuda, adalah seorang khalifah yang wilayahnya, bayangkan sampai hari ini berapa negara itu? Ada mungkin sekitar 10 negara di bawah wilayahnya hari ini. Yang dari Syam sampai Baghdad, Kufah, Iran semuanya, Iran itu di bawah semua dia. Ya, Kuwait, Bahrain semua, ya, negara Arab itu, Mesir, ya, Urdun, kemudian Syria, semuanya, Arab Saudi, semua yang di bawah kekuasaan mereka, sampai Maroko, ya, sampai Algeria. Ya, ini kekuasaan yang luas sekali. Dipimpin oleh seorang anak, seseorang berumur 34 tahun. Hebat bukan? Ya, hebat lah. Ya, bagaimana pintarnya dia mengatur siasat politik gitu ya. Sekarang ini agak jarang-jarang yang mampu seorang memiliki kekuasaan dan keterbatasan. Zaman itu bagaimana keterbatasan? Nggak ada HP, ya, belum ada segala keterbatasan, namun dia mampu membangun, menyatukan wilayah yang begitu luas. Nah, ini kehebatan yang kita lihat, ya, dari para pendahulu Islam. Umurnya 34 tahun, ya. Wa yu'tabar min akhyari khulafa'i Bani Umayyah, dan dia juga dianggap yaitu khulafa Bani Umayyah yang termasuk yang berhasil pilihan, di antara pilihan-pilihan yang terpilih juga di antara khulafa Bani Umayyah yang memiliki keunggulan kekuasaannya, gitu. Min akhyar, di antara khalifah-khalifah terbaik dari kalangan Bani Umayyah, ya, dari kekhalifahan Bani Umayyah. Jadi Hisham bin Abdul Malik. Istafa Hisham bil hazm wa zakat. Nah, ini sebelum disebutkan pribadinya gimana? Dia seorang yang hazm, punya kekokohan pendirian, semangat yang teguh. Kata Allah, fa iza azamta fatawakkallah, ya. Azm, punya azam, kemudian juga al-hazm. Ada dua, al-azm bil ain, al-hazm dengan ha. Ya, dia punya semacam apa? Ide-ide yang cemerlang, kemauan yang besar, ya. Keteguhan pendirian, ya, kokoh dalam mencapai suatu tujuan. Ya, tidak pelan-pelan, ya, atau dalam bahasa kita sekarang fokus, ya, kepada tujuan. Nah, kadang-kadang yang menyebabkan kita tidak berhasil itu karena kita tidak fokus, ya. Ibarat orang mau berbuat sebuah dalam perjalanan ini, mau ke suatu tempat, namun di saat di perjalanan dia melihat sesuatu yang memutar perhatian dia. Nah, sibuk dengan sesuatu yang di tengah perjalanan, padahal dia belum sampai ke tujuan. Kalau orang yang fokus, dia kan, ya, mencapai tujuan itu saja, tujuan, semua upaya, pikiran dia arahkan ke sana. Ya, tidak terbagi-bagi, ya. Sehingga memang dia betul-betul dengan serius untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, ini di antara hal yang juga perlu dimiliki oleh kita. Kadang-kadang kita memang pikiran kita bercabang-cabang sehingga tidak ada yang jadi dari rencana-rencana kita. Kemudian zakat, pintar, ya, aqilan. Ya, apa beda zakat dan aqilan? Aqilan juga artinya kalau bahasa kitanya pintar juga, ya. Ya. Cerdas gitu, ya. Mudabbiran. Nah, termasuk orang yang ahli strategi, ya. Termasuk dari antara orang yang ahli strategi. Basiran bil umur,
yaitu sangat istilah itu, mengerti dalam mengurusi kepemerintahan, basiran bil umur. Yaqdhan, orang yang sangat, yaqdhan itu kalau bahasa kitanya bangun. Ya, kalau dimaksud sini adalah seorang yang selalu waspada lah gitu, waspada. Sahiran ala masalihil ummah. Nah, kurang tidur. Ya, sahiran itunya sahar layali. Dia itu kurang tidur ya, demi bagaimana memikirkan kemajuan umat. Ya. Maka dalam hadis sebutkan Rasulullah SAW, "Mawali min umri ummati sum'a wa la yajtahidu aw yaslu li masalihahum la yas'a wa yajtahid li masalihihim." Kalau orang yang sudah ditunjuk untuk mengurus umatku, Rasulullah SAW, kemudian dia tidak benar-benar bersungguh-sungguh, wa yansahum, dan tidak sungguh-sungguh untuk memberikan nasihat, untuk membangun dan betul-betul memberikan terbaik dari umatnya, dari dalam urusan mengurus umat ini, ila an la yadkhul jannah ma'ahum. Kata Rasulullah, dia tidak akan masuk surga bersama umat itu. Dan umatku, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin merasa tanggung jawabnya itu harus besar. Ya memang seorang pemimpin, ya itulah risiko. Maka dituntut seorang pemimpin itu orang yang fit kesehatannya, orang yang jasmaninya kuat, karena di situ tadi ya bisa rapat sampai jam 2, bisa pulang terlambat, tidur terlambat, ya kan. Nah, ini harus dia punya ya malam hari berpikir bagaimana merencanakan pembangunan bangsanya. Washtahara bi tadbiri husni siyasah. Hisham ini terkenal dengan orang yang sangat pintar ya, tadbir dalam ilmu administrasi negara lah kalau kita. Husni siyasah, pintar dalam berpolitik ya. Wastata'a yu'ida lid-daula tawazunaha ya. Ya, sehingga dia mampu kembali membalikan menghidupkan kembali kekuasaan itu, kejayaannya gitu. Mimma ada ila tajmjidi ajalatud duhur, yang membuat upaya-upaya untuk melemah kekuasaan menjadi beku kembali. Ya. Min fadalihi, di antara keutamaan dia ada annahu kana yajma'u al-mal min wujuhi al-masyru'ah. Dia kalau mencari harta untuk negaranya, itu untuk kas negara dari hal yang halal. Ya, karena memang penguasa-penguasa sebelumnya banyak mengambil pajak al-muqs ya, daraib dari rakyat untuk menghidupkan negara. Tentu ulama juga menjelaskan hukum pajak ya. Jika negara tidak punya kas untuk membangun, untuk pendidikan, kesehatan, boleh-boleh saja sebagian ulama membolehkan untuk menjalankan roda pemerintahan, boleh-boleh saja untuk mengambil pajak. Sebagian ulama membolehkan hal itu karena memang kebutuhan negara, kalau tidak berjalan negaranya. Nah, tapi kalau negara mampu ya cuman ketidakmampuannya karena salah dalam mengurusi keuangan negara, itu beda ya. Nah, kemudian dia tidak mau mengambil biaya-biaya pungutan-pungutan yang tidak jelas dari rakyatnya. Nah, wa yunfiquhu fi wujuhil masyru'ah. Kemudian juga dalam menggunakan kas negara juga dibelanjakan kepada hal yang masyru' juga ya. Nah, ini kadang-kadang kita perlu kayaknya mengoreksi sebagian pengeluaran yang mungkin dianggap proyek-proyek oleh kita ya, di negara kita perlu perbaikan-perbaikan hal ini. Kadang-kadang kita bangun stadion triliunan, itu berpanas berhujan-hujan dipakai sekali setahun atau sekali berapa dipakai ya. Ini banyak kita lihat stadion hampir bahkan mungkin di setiap kabupaten ada dibangun. Itu berapa biayanya? Ya, berapa biayanya, kemudian berhujan panas dipakai sekali berapa? Setiap bulan juga tidak, karena dikunci kadang-kadang, juga tidak bisa digunakan. Ya, dipagar kemudian ditutup begitu. Jadi monumen begitu saja. Padahal bagaimana kalau seandainya yang kita buka itu adalah pusat pelatihan-pelatihan generasi muda kita yang sudah tamat sekolah, dilatih berbagai keterampilan ya, apakah itu minimal contoh sederhana aja, pemuda-pemuda yang nganggur dilatih nyetir, dilatih gunting rambut, itu sederhana saja sehingga mereka tidak nganggur. Yang kalau mereka bisa gunting rambut, cari dapat pelanggan 5 orang, kalau setiap orang gunting rambut 10.000 sudah 50.000 gajinya per hari. Ya, dilatih. Sebetulnya pusat-pusat pelatihan yang harus kita hidupkan, terutama bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga mesti memikirkan ini. Ya, karena olahraga itu boleh, tapi kan tidak perlu berlebihan menguangkan uang sebegitu besar gitu. Ya, sederhana saja. Yang penting negara kita sehat, anak-anak kita sehat, berolahraga secukupnya. Itu lebih baik daripada menghambur-hamburkan uang kepada perkara-perkara yang lebih banyak jatuh kepada mubazir. Ya, lebih banyak jatuhnya kepada mubazir. Ya.
Dan bahkan di sana banyak kebutuhan-kebutuhan besar bagi bangsa kita. Ya, pelatihan ilmu-ilmu teknologi dibuka dengan uang sekian banyak, itu luar biasa ya. Akan lahirlah ahli-ahli di bangsa kita ini. Apalagi butuhan untuk orang-orang mahasiswa penelitian-penelitian, mereka butuh sekali dukungan dana untuk kesuksesan dan penelitian-penelitian mereka. Itu barangkali lebih baik digunakan ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita melihat hal yang nyata ya, bagaimana bangsa ini ke depan lebih cepat bergerak maju. Ya, kadang-kadang kita bukan tidak bekerja tapi salah arah dalam menggunakan program-program tersebut. Nah, kalau dia Hisham bin Malik ini tidak membelanjakan harta negara kecuali hal-hal yang memang syariat, boleh syariat. Duna tabdzirin atau taktirin, tanpa mubazir juga tidak kikir. Tidak pula dia jadi pemimpin ya sulit banget mengeluarkan anggaran, juga tidak. Ya. Juga tidak tabdzir, tidak juga mubazir. Mungkin kita tadi, makanya seorang pemimpin itu memang harus tahu hal seperti ini. Ya, lihat proyek-proyek yang faedahnya dimanfaatkan oleh berapa rakyat kalau jumlah sekian. Ya, sekarang kalau stadion itu berapa orang yang bisa memanfaatkan? Biayanya triliunan kalau kita anggarkan, kalau kita hitung berapa banyak stadion di negara kita ini dan kita kalkulasi biayanya luar biasa itu ya. Tapi kan pemanfaatannya sampai di mana? Kegunaannya sampai di mana? Ya, sudahkah sampai sebegitu? Kadang-kadang kita ingin melihat negara-negara luar ya. Mereka negara luar sudah sampai kepada kondisi yang mereka sudah lebih mungkin ya. Tapi kita kan negara kita masih berjalan ke arah kemajuan. Nah, oleh sebab itu di sini disebutkan dia tidak mubazir, juga tidak taktir, juga tidak enggan mengeluarkan biaya untuk pembangunan. Wa harisun ala tadqiqi hisabati baitil mal. Nah, ini memang sangat-sangat akuntabel lah gitu ya, sangat sungguh-sungguh dalam betul-betul memeriksa keuangan negara. Tidak bocor ya. Tidak bocor, sering bocor. Ini kalau sering bocor ini yang membuatkan negara jadi miskin gitu ya. Wa ita'iku lidzakin haqqah, menyerahkan, memenuhi kebutuhan setiap orang yang menjadi haknya untuk mendapatkan haknya masing-masing. Ya, kalau di negara kita dijamin kesehatan, pendidikan, ya kan. Nah, di masa pemerintahan Islam dulu sudah kita gambarkan bagaimana pemerintah membangun irigasi. Ya, di masa antara satu hal yang pembangunan yang sangat pesat di masa Hisham bin Malik ada membangun irigasi juga. Membangun irigasi, dia membangun irigasi untuk pengairan. Ya. Dan juga kita sudah sebutkan bagaimana di masa Sulaiman dan juga di masa Umar bin Aziz, itu juga di masa Yazid bin Abdul Malik, itu juga dibangun rumah-rumah singgah, hotel-hotel gitu ya, persinggahan bagi musafir. Kemudian ada anggarannya untuk orang yang nginap sampai 3 hari. Nah, kemudian juga pernah kita sebutkan bagaimana pembangunan di masa Sulaiman bin Abdul Malik ya, dan juga dirintis oleh Al-Walid mengairi adanya PAM yang dialirkan ke rumah-rumah masyarakat dan seterusnya. Kemudian, dan itu di masa kapan gitu kan, bukan sekarang, masanya di masanya di tahun berapa gitu, 700 Masehi ke bawah. Bayangkan, itu umat Islam sudah kenal air PAM dulu ya, diairi oleh khalifah ke rumah mereka. Ya. Kemudian, jadi dia memang ala daqiq hisabati baitil mal, betul-betul teliti dalam memeriksa keuangan negara dan juga memenuhi hak setiap orang yang menyerahkan hak setiap orang yang menyerahkan hak kepada setiap pemiliknya. Yatafakkadu a'mala ulatihi, dan dia juga mengawasi kerjanya para pejabatnya, mengawasi kerja para pejabat, yuraqibu nahjahum fil hukmi, dan juga mengawasi ya, yatafakkadu, memperhatikan, mengawasi bagaimana mereka dalam menegakkan hukum. Warifa anhu karahiyatahu li safkid dima. Satu hal yang sangat dia tidak sukai adalah yaitu tentang pertumpahan darah. Beliau sangat tidak suka, yaitu Hisham bin Abdul Malik ini. Ya, sangat tidak suka jika ada orang yang dihukum dengan dipancung dengan ya, tanpa proses yang jelas lebih dahulu, ini betul teliti. Ini sangat tidak suka dia untuk hal-hal yang menumpahkan darah. Nah, kemudian aula Hisham bil khail. Nah, dia punya hobinya suka itu kuda. Itu menunggang kuda, dan ini satu olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena akan melatih ketangkasan,
kebugaran tubuh, ya. Di samping ketangkasan juga ketangkasan di dalam. Kalau dulu kan kuda adalah suatu kendaraan perang gitu ya. Maka juga melatih dalam hal juga keamanan bangsa dan negara. Anak-anak muda kita yang punya ketangkasan seperti ini. Ya, kalau untuk sekarang ya boleh bisa berlatih kuda, juga berlatih bagaimana menggunakan alat-alat tempur ya bagi generasi muda jika ada kondisi-kondisi yang darurat sehingga setiap anak bangsa siap mengangkat senjata untuk menjaga bangsanya. Fakana yushrifu ala idadis sibaqati fi Dimashqi. Dan dia juga mengadakan perlombaan-perlombaan pacu kuda. Dia langsung menjadi pembinanya. Sebagai pembina yaitu lomba pacu kuda. Nah, kemudian wa min islahati, di antara pembangunan adalah syakku kanawatir rai, yaitu membuat pengairan. Ya, membuat pengairan sebagai terusan Suez, membuat pengairan yang jelas ya. Seperti itu. Untuk pengairan. Hafrul abar ala tariqil hajj. Kemudian membangun sumur-sumur di sepanjang jalan orang pergi haji. Ya, orang pergi haji itu dan jarak berapa kilometer dibangun satu sumur, ini digali satu sumur, sekian kilometer digali lagi satu sumur, ya, sehingga orang yang berjalan, ya dulu kan orang berjalan ya onta pergi haji dengan masa yang bisa berbulan-bulan dalam perjalanan, maka mereka mendapatkan air. Nah, ini berarti sudah pembangunan yang luar biasa. Ya, di zamannya sana, jangan dilihat di zaman kita sekarang, di zamannya yaitu Hisham bin Abdul Malik, gimana itu pelayanan negara gitu kepada rakyatnya, memudahkan. Ya. Nah, kemudian juga wazaharat fi ahdihi sina'at al-khiz. Nah, banyak sekali di masanya maju, itu kalau kita mungkin batik gitu ya, pembangunan tradisional ekonomi itu. Ya. Perhiasan perhiasan maju di zaman dia. Ya. Harisa Hisham ala tarbiyat auladihi tarbiyatan salihah. Nah, di antara kehebatan para pemimpin dahulu itu adalah jika demikian sibuknya dia mengurusi negara, namun tidak pernah lalai dalam mendidik anaknya. Maka kita lihat, jadi ketika anak-anak raja itu kenapa selalu anaknya jadi raja juga? Karena memang sudah dididik. Hisham bin Malik ini disebutkan dalam sejarahnya oleh para ulama menulis Ibnu Katsir, Ibnu Athir dan juga Tabari, kemudian berapa ulama yang bicara ini, Ibnu Khaldun, yaitu menceritakan bagaimana dia ini selalu di malam hari itu tadarus bersama anaknya. Kalau tidak di habis subuh. Dia pada seorang khalifah. Ya, pada seorang khalifah. Ya, dia mendidik anaknya. Kemudian di dalam ketangkasan perang setiap ada perperangan, itu yang diangkat jadi panglima itu anaknya. Anaknya yang jadi panglima perang, gitu. Jadi dilatih. Sebenarnya sebelum-sebelumnya Abdul Malik dalam mendidik anak-anaknya juga demikian. Nah, ini yang sering kita sebutkan pada para orang tua, latih anak-anak kita keterampilan walau bentuknya sederhana-sederhana, ya, itu akan memberikan pengaruh kepada kepribadiannya setelah dia dewasa. Ya, sering saya contohkan hal yang biasa-biasa di rumah kita untuk memberikan tugas-tugas sederhana kepada anak kita, sehingga setelah besar nanti dia tidak cengeng, tidak manja. Dia mengerti bagaimana hidup ini adalah suatu perjuangan, ya, ada pengorbanan. Ataupun setelah dia berhasil, ya, dia tidak akan meremehkan orang-orang yang berada di bawahnya. Jika anak-anak kita, ini sering saya ulang-ulang, di rumah sering dilatih umpamanya, ketika makan dia harus mencuci piring, atau tidak minimal dia letakkan piring ke tempat cuci piring. Ya, kalau sudah bisa dia nyuci piring, suruh cuci piring sendiri atau gantian sama saudaranya. Anak-anak yang begini itu akan tumbuh dengan anak yang mandiri. Di samping itu dia akan punya suatu pesan yang dimana dia tidak akan menganggap profesi seorang pembantu yang hina, tidak. Dia akan melihat itu pekerjaan yang butuh tenaga, pengorbanan, sehingga dia tidak gampang melecehkan pembantu, menterlambatkan gajinya, dan segala macam. Ini pendidikan sederhana sebetulnya, tapi ada karakter di dalam, karakter di situ. Jadi kalau orang bicara sekarang pendidikan karakter itu nggak bisa di sekolah, tapi di rumah lebih banyak prakteknya. Ketika anak-anak kita dibiasakan, umpamanya pulang sekolah dia harus menyapu kamarnya sendiri, membersihkan kamar tidurnya sendiri, melipat selimutnya sendiri. Itu sudah suatu hal pendidikan bagi dia sebetulnya. Walaupun pendidikan itu kayaknya kita anggap remeh, sepele, tapi itu akan memberikan sebuah pesan kepada jiwa anak kita. Kemandirian, ada karakter yang tumbuh nantinya. Itu karakter menghargai orang lain minimal. Ya, maka dia akan menghargai pembantu yang selalu melayani dia setiap hari.
ya, memberikan menyediakan makan, yang mungkin mengurusi kamar tidurnya, dia merasakan rupanya pembantu ini bekerja itu berat. Dia tidak akan semena-mena, dia akan menganggap pembantu ini orang yang harus dihormati, yang telah membantu dia dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kalau dia coba mengerjakan terlalu berat bagi dia rasanya. Nah, ini pendidikan sederhana sebetulnya. Kemudian juga kita ajar anak-anak kita umpamanya menyapu rumah gitu ya. Nah, dia merasakan bahwa pekerjaan menyapu itu adalah suatu hal yang bagaimana dia mengetahui, mempunyai pengalaman untuk itu. Nah, ketika itu dia juga tidak akan meremehkan pembantu atau orang-orang pembersih, penyapu dia akan merasa menghargai, ya, menghargai orang-orang itu. Dan ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia pun tidak akan menghinakan, meremehkan. Dia akan memberikan gaji yang cukup, dia tidak akan terlambatkan gajinya, segala macamnya. Ini pendidikan ini sebetulnya pendidikan karakter yang perlu dibina di tengah keluarga kita untuk anak-anak kita. Di samping juga dilatih anak-anak kita keterampilan-keterampilan yang lain, ya. Nah, ini yang sederhana-sederhana saja, kita tidak seperti seberatnya yang harus dilatih, harus perang sebagaimana Hisham melatih anaknya, yang sekarang kita bahas ini ya. Hisham bin Abdul Malik ini, yaitu tarbiyatan sholihah, mendidik anaknya pendidikan yang baik. Ya. Wa huwa la yanfaqu yursiluhum ma'al juyus lil ghazw, yaitu dia selalu mengirim anak-anaknya untuk ikut berperang, ya. Kalau sudah mampu diangkat jadi pemimpin perang. Ya. Wa syaghalat siyasatul kharijiyah janiban muhimman min ihtimamatihi, kemudian juga dia punya perhatian politik luar negeri, ya, bagaimana bekerja sama dengan negara lain ataupun politik luar negeri, dalam arti ini bagaimana negara-negara lain tidak melakukan ekspansi ke perbatasan negara Islam. Faqad wajjaha juyushu lil ghazwi, dia mengaturkan pasukan untuk berperang, wa hassanal hudud al amsar wa suwaraha, sehingga menjaga perbatasan-perbatasan kota dan juga perbatasan wilayah-wilayah. Nah, fakanat yadahu mashghulatani bil masyari' al askariyah. Ya, dia punya perhatian yang sangat besar, ya, kedua tangannya sibuk bagaimana mengatur strategi angkatan perang, ya, hatta fi aqsal mawaqi' tabaudan. Yang dalam banyak jarak-jarak yang jauh sekalipun, ya, dia perhatikan. Qad yakunu Hisham min abaqaratil hukam. Hisham ini adalah antara pemerintah yang sangat abariqah. Ya, abariqah ini betul-betul ahli, ya. Ya, pemerintah yang kuat, pintar, ya. Kemudian ya, artinya bijaksana. Lakinnahu kana ala ayyi hal qadiran da'uban al-amal, ya. Lakinnahu kana ala ayyi halin qadiran da'uban al-amal. Dia orang yang suka bekerja dimanapun, ya. Shadiqan ma'a nafsihi, jujur kepada dirinya. Dan ini juga sifat-sifat yang mungkin jauh-jauh dari kita, sebagian kita, ya. Jadi orang yang kerja keras, suka bekerja keras, shadiqan ma'a nafsihi, jujur pada dirinya. Wa najihan fi hukmihi, dan berhasil dalam menegakkan pemerintahannya, kemudian ada dalam hukumnya. Kemudian wa tufiya wa daulatun amu birrakha, ketika dia wafat, negaranya hidup dalam penuh kesejahteraan. Subhanallah, meninggalkan rakyatnya dengan dalam keadaan sejahtera. Nah, ini sekilas bagaimana pemerintah Hisham ini. Kemudian kalau rinciannya, bagaimana politik dalam negerinya, bagaimana politik luar negerinya, ini agak panjang, ya. Tentu politik dalam negeri akan ada juga gejolak-gejolak sebagaimana yang terjadi di masa Yazid. Di sana ada kekuatan Bani Abbasiyah yang mulai menyusun strategi di Baghdad. Kemudian juga ada itu kaum Alawiyin atau orang-orang Syiah Rafidhah yang menisbahkan diri kepada Ahlul Bait. Mereka juga melakukan manuver-manuver untuk melemahkan kekuasaan di Kufah, ya. Nah, tetapi dijelaskan juga, ya, disebutkan di sini, ya, tasama syi'atu bihudu'i waqtan tawilan hatta kana ahli Syam. Ya, sebelum Syiah itu tenang-tenang saja, mereka politik di gerakan bawah tanah, namun di masa Hisham berbeda. Wal waqi' an al-qada' ala harakatin Mukhtar, kemudian sebelumnya ada kita sebutkan waktu masa Yazid ada kelompok Mukhtariyah, ya, yang sudah ditaklukkan di masa Yazid, ya. Kemudian bangkit di masa Hisham bin Al-Malik lagi, ya. Kemudian waqartabata taharukuhum biwaqi' masyahid al-Kufah khilal hukm Abdul Malik bin Marwan, yang ini melihat sejarah-sejarah sebelumnya ini. Kemudian di masa pemerintahan Hisham, ya,
rakana Syiah ila hudu' an-nisbi. Ya apa namanya, ketenangan yang tidak terlalu melakukan gerakan-gerakan mengganggu ketenangan mereka. Walam yakum bi harakatin nasyitatin di Bani Umayyah. Jadi mereka tidak melakukan gerakan-gerakan yang secara terang melawan Bani Umayyah. Tetapi tetap ada upaya-upaya mereka untuk menyusun kekuatan untuk menjatuhkan kekuasaan Bani Umayyah. Baik. Kemudian satu perkara yang terjadi di masa Hisham ini adalah yaitu Zaid bin Ali ibn al-Husain, yaitu kepalanya atau pengikut Zaidiyah dari kalangan Syiah. Nah, disebut di sini wa yabdu an harakatil alawiyah khamadat ila syunuhil fursa fasawra ala hukm al-umawi lam takhib fi nufus Syiah, ya tidak pernah puas dan tidak pernah padam tentang bagaimana mereka untuk melakukan semacam pemberontakan terhadap kekuasaan Bani Umayyah. Tetapi kadang-kadang mereka itu bersemangat di awal, tetapi saat menghadapi kenyataan bertempur itu mereka biasanya adalah orang yang pengecut. Orang-orang Kufah ini sebenarnya sejarah bagaimana Ali yang mereka tidak membantunya ketika berhadapan dengan musuh-musuh Ali, kemudian berunsur kepada Husain, ya, kemudian Hasan, Uqail, yang di mana mereka mengajak Husain dahulu ke Kufah, kemudian setelah itu Husain dikepung oleh tentara yang kekuasaan Bani Umayyah waktu di Kufah, mereka justru tidak membela Husain. Dan begitu kebiasaan mereka selalu, ya, mengecewa, berkhianat di penghujung perjuangan. Nah, ini sudah tabiatnya merasakan Kufah saat itu. Nah, ketika itu ada di masa Hisham ini nana Zaid bin Kibar Zu'ama al-Bait ulama'im, Zaid bin Ali bin Husain. Kemudian, dan dia melihat, dia memandang dirinya berhak untuk jadi khalifah, Zaid ini. Maka Hisham mencemaskan akan pengaruhnya. Nah, kemudian hatta la yuqi bihi tuhma biwadi'atin li Khalid bin Malik al-Qasri. Kemudian supaya dia tidak, Hisham ini dituduh, ya. Kemudian lamma dhahar bara'atu, kemudian dipanggil dia oleh Hisham, kemudian ditanya, kemudian akhirnya dibiarkan. Maka dia tinggal di Kufah, ya. Namun orang-orang Kufah biasanya ketika ada Ahlul Bait tinggal di sana, mereka pasti berkumpul-kumpul dan berusaha untuk mempengaruhi sang imam ini untuk ikut mau memberontak. Nah, ketika itu Hisham bin Malik tidak terlalu memperhatikan gerakan itu. Namun hari demi hari kegerakan itu semakin besar, maka Hisham bin Malik menyuruh gubernurnya Yusuf bin Umar untuk meminta kepada Zaid ini untuk pindah. Ya. Maka Zaid pindah ke Madinah. Ya. Kemudian ketika dalam perjalanan dia mau pindah ke Madinah, jadi dianjurkan oleh Hisham bin Abdul Malik kepada Yusuf bin Umar ini untuk diberi pengertian agar Zaid pindah ke Madinah karena melihat Kufah adalah sumber fitnah dari dulu. Nah, supaya tidak jadi fitnah, akhirnya Zaid pindah ke Madinah. Dalam perjalanannya dia diikuti oleh 40.000 orang Kufah dan memotivasi dia untuk kembali ke Kufah dan meminta memimpin mereka untuk melawan kekuasaan. Nah, pada awalnya Zaid ini ragu, ya, dengan tawaran mereka ini. Namun akhirnya mereka mampu meyakinkan Zaid Ibn Ali bin Husain ini. Akhirnya dia kembali ke Kufah dan memimpin rakyat Kufah untuk memberontak kepada Hisham bin Malik. Nah, kemudian bertemulah di suatu pertempuran itu Al-Madain wal Basrah. Nah, kemudian di masyarakat Madain, Basrah, Musil, Khurasan, ini daerah-daerah sekitar Irak. Ketika telah berkumpul masyarakat ini, ya, orang-orang Syiah di sini dengan Zaid bin Ali bin Husain ini, sampai berita itu kepada gubernur Baghdad itu Yusuf bin Umar, alladhi adraka khutur al-wada', yakni mencemaskan kondisi yang ada. Nah, karena Zaid raduni dzalika qad wa'ada ashabu ala khuruj fi lailatul ula, di mana sebelum Zaid ini sudah berencana untuk melakukan pemberontakan pada malam pertama,
di bulan Safar tahun 122 Hijriah. Tetapi Yusuf bin Umar melakukan tindakan preventif lebih dahulu. Akhirnya apa? Diminta semua gubernur-gubernur, bupati-bupati lah bahasa kitanya, jadi pejabat-pejabat, di antaranya Hakam bin Abi Salat, ayat haddan li harakati, untuk mengatasi pemberontakan yang akan dilakukan ini. Maka dikumpulkanlah masyarakat di masjid. Ya. Sehari sebelum pemberontakan Zaid Ibn Ali bin Husain ini. Kemudian akhir setelah itu, mereka telah berkumpul di masjid, mereka ditahan di masjid itu supaya mereka tidak keluar untuk ikut memberontak. Nah, namun akhirnya di siang hari besok pemberontakan mau dilakukan, rupanya Zaid tidak mendapatkan kecuali hanya bersamanya 280 orang bersamanya, ya, yang telah membaiatnya. Wajaha ma'ashabi qalail, dan inilah terjadi pertempuran antara yang dan jumlah yang sedikit ini dengan kekuasaan saat itu, yang mana Zaid bin Ali ini berencana untuk memberontak kepada Hisham Abdul Malik. Nah, ini ada cerita sebetulnya di mana kita tahu bahwa kapan lahirnya Rafidhah Zaidiyah ini. Sebetulnya Syiah belum ada namanya Zaidiyah, belum ada nama Rafidhah. Mereka semua disebut Syiah saja waktu itu. Nah, ketika Zaid mau memberontak kepada Hisham bin Abdul Malik ini, di tengah perjalanan mereka juga menguji Zaid ini, menguji Zaid bin Abdul Malik ini. Zaid bin Ali bin Husain ini ditanya oleh pengikutnya orang Kufah yang tadi sudah berjanji akan membelanya. Ditanya begini, bagaimana pandanganmu terhadap Abu Bakar dan Umar? Nah, ini awal memencarnya pasukan tadi dari Zaid. Zaid menjawab, ya, wala adhkuruhuma illa bi khair. Ya, huma wazira jaddi. Saya tidak akan mengatakan untuk kedua kecuali dia hal yang baik. Keduanya adalah Perdana Menteri dari kakekku. Ya, karena Abu Bakar Umar adalah orang terdekat kepada Rasulullah SAW, daripada sahabat Rasulullah SAW. Nah, ketika mereka mendengar bahwa Zaid ini tidak mengkafirkan, tidak berbaroah, tidak berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, mereka meninggalkan Zaid ini. Karena berbeda pandangan dengan mereka. Menurut mereka, Abu Bakar dan Umar adalah kafir. Nah, akhirnya Zaid bin Ali ditinggalkan. Nah, disinilah awal disebut, Zaid bin Ali menyebutkan kepada mereka-mereka yang meninggalkan dia tadi, rapat tumuni. Inilah awal disebutnya kelompok yang keluar dari Zaid tadi, tentara yang tadi awal membaiatnya, disebut dengan Rafidhah dari awalnya di sini. Jadi satu Rafidhah itu adalah satu akidah mereka adalah mengkafirkan para sahabat di antara Abu Bakar dan Umar. Sedangkan Zaid bin Ali tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, ya, dan Utsman dan seterusnya para sahabat. Maka kelompok Zaidiyah dinilai oleh para ulama Ahlussunnah di antara kelompok Syiah yang lebih dekat, ya, yang lebih dekat kepada sunnah, kepada Ahlussunnah, karena mereka tidak mengkafirkan para sahabat Nabi. Dan mereka juga mengakui pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, karena mereka berpandang jawazu bolehnya yang umat dipimpin oleh orang yang mafdul diangkatnya orang-orang yang bahwa dia tidak paling mulia yang menjadi pemimpin itu boleh menurut Zaidiyah. Walaupun mereka pandangan di antara sahabat yang paling mulia itu Ali. Tapi walaupun tidak Ali yang menjadi pemimpin, dipilihnya Abu Bakar, Umar, Utsman, meresah kepemimpinannya. Jadi inilah pandangan Zaidiyah tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Mereka memandang pemerintahnya sah, walaupun mereka keyakinan mereka ada Ali adalah lebih berhak dan lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, Utsman. Nah, ini pandangan mereka. Tapi yang Rafidhah tidak, mereka mengkafir Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, kelompok yang memisahkan diri dari Zaid ini disebutlah kelompok Rafidhah, yang hari ini dikenal dengan Syiah Itsna Asyariyah, yang sebagai mazhab resmi di negara Iran. Ya, kemudian nama mereka berpindah-pindah, kadang mereka merebut mazhabnya Ja'fariyah, kadang-kadang mereka merebutnya mazhabnya ada mazhab Al-Bait, dan akhirnya mereka adalah Syiah Rafidhah. Dan mereka tidak mau disebut Rafidhah karena nama ini membuat mereka merasa terhina dengan nama ini, ya. Itu kisahnya lahir kelompok Zaidiyah dan kelompok Rafidhah. Jadi munculnya itu di masa kekuasaan Hisham bin Abdul Malik. Baik.
Adapun politik luar negeri, termasuk penyebaran Islam ataupun perluasan kekuasaan, ya, pada tahun 122 Hijriah itu talaqalat quwatul Islamiyah bitijai Asia Sughra wa hasarat rabus arkanur Aruniyun, ya, al-qariba min Amuriyah, pekerja di mana pasukan Islam waktu itu sampai kepada Asia kecil, masuk dengan mendekati ke Eropa gitu ya. Waktu itu ada namanya kekuasaan dari kaum Nasrani Inu Amuriyah, maka dipimpin oleh Leo Salis bin nafsihi ala ra'si jais bin Zanti li tasaddil muslimin, di mana pemimpinnya sendiri yaitu Leon III langsung keluar untuk menghadapi pemimpin pasukan melawan pasukan muslimin. Nah, ini istadama bihim fi ma'rakati syarisa haqqaqa fiha intisar wadihan wa takabbada al-muslimuna khasair jasimah. Tapi dalam pertempuran ini kaum muslimin belum mereka kemenangan, ya. Kemudian warabatat bihadil ma'rakah kisatul batal Turki al-ma'ruf bi Abdullah al-Battal alladhi qutila asna al-qital wa dufina fi qarya taqa' janub Aski syahr wa la yazalu qabru qa'iman hatta al-yawm. Di sini ada seorang pemberani dari kaum muslim namanya Abdullah al-Battal yang dikubur di mana ini, di utaranya itu Aski, semua kata tempat namanya Aski, ya. Ini adalah pertempuran yang terakhir antara pertempuran besar antara kekuasaan Bani Umayyah dengan Bizantium. Bizantium adalah kekuasaan Romawi, ya. Wa tarata alaihi anjalal muslimun an juz'il gharbi min Asia Sughra. Ini menyebabkan kaum muslimin meninggalkan bagian timur dari bagian barat daripada Asia Sughra, wa tarja'una wa syarqi, dan mereka kembali menuju timur, kama tarja'an haddal hamalat al-mudafi'ah. Ini kemudian juga berapa pasukan-pasukan lain ikut mundur karena kalah kaum muslimin dalam pertempuran ini. Wa wajar min takhlis kontinent min hamajat al-muslimin irtidadu haula an Asia Sughra yutabar khatimatan marhala min marahil nadal bainahum. Di sini disebutkan apa yang terjadi antara pertempuran antara Konstantinia dengan perlawanan-perlawanan dari kaum muslimin. Mereka kembali mundur dari Asia Sughra, ya, karena Islam sudah hampir masuk ke Roma dan bahkan pernah kita sebutkan pada kekuasaan-kekuasaan sebelumnya sampai kepada mendekati Paris seterusnya. Baik. Ini disebutkan bagaimana pandangan ini Jabhah Bizantiya, Azerbaijan, ya, sampai ke Azerbaijan, Armenia, kemudian sampai ke Afrika disebut dengan Algeria, Maroko atau Andalus, ya, dan juga Aljazair yang tadi kita sebutkan. Kekuasaannya tetap meluas dan kembalikan kekuasaan-kekuasaan yang sempat diceplok oleh kekuasaan-kekuasaan Romawi sebelum wafatnya Yazid bin Abdul Malik, ya, yang sempat kita sebutkan mana kekuasaan agak melemah di masa dia. Terakhir walayatul ahd, setelah kita sudah jelaskan di akhir hayatnya Yazid bin Abdul Malik telah mewasiatkan yang menjadi khalifah setelah Hisham bin Walid adalah anaknya itu Al-Walid. Nah, Walid bin Yazid. Fabada Hisham ayyakha wa yuwalli makanahu ibnahu Maslama lakinnahu fashala fi taqi dzalik. Walaupun Hisham sebetulnya ingin mengangkat anaknya yaitu namanya Maslamah yang untuk menjadi walil ahad, menjadi putra mahkota, tapi kan saudaranya sudah mengangkat namanya Al-Walid bin Yazid, maka dia tetap melanjutkan apa yang telah direncanakan oleh saudaranya sebelum wafat. Kemudian Hisham bin Malik ini wafat di hari Rabu, yaitu tanggal 7 Rabiul Akhir tahun 125 Hijriah, ya, atau 743 Masehi. Dan dia memerintah selama yaitu 19 tahun, 19 tahun. Wa kana muddat khilafati 19 tahun 6 bulan, ya. Nah, ini lama pemerintahan dari Hisham bin Malik. Itulah dikit yang dapat kita selesaikan bagaimana perkembangan kekuasaan Islam. Yang penting di masa dia kembali Islam kuat,
dan memiliki perbatasan dan menguasai perbatasan yang sempat dicaplok oleh beberapa kekuasaan lain di masanya. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab yang dapat kita bahas. Karena kalau hal-hal yang politik penyerangan dan pertempuran-pertempuran ini ceritanya sangat panjang, ya. Banyak hal yang terjadi di masanya dalam perjuangan Islam, sebagaimana kita sebutkan tadi, ke arah ini Jabatus Syarq, yaitu sampai ke Syam, kemudian arah timur, kemudian arah barat, ya, masuk ke Armenia, Azerbaijan, kemudian juga kekuasaan berbatasan dengan Romawi, kemudian sampai ke Afrika Utara, ya, kemudian juga Andalus, ya. Nah, itu kekuasaan yang sangat luas di masa Hisham bin Malik, walaupun umur seorang khalifahnya itu di bawah 40 tahun, ya. Nah, demikian dapat kita bahas dan disebutkan oleh para ulama bahwa dia meninggal di umur sekitar berapa, ya? Kalau dia tadi 34 tahun sudah menjadi, kalau 19 yaitu sekitar 44 tahun, ya, 45 tahun, umur di bawah 50-an dia meninggal, ya. Hisham bin Abdul Malik ini. Itu yang dapat kita bahas. Lanjutnya kita kembali kepada al-akh yang madu kita dari dari Cilengsi.